Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang, edisi Sabtu 11 Februari 2023. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. PT Freeport Indonesia atau PT-FI mengungkapkan kontribusi perusahaan untuk penerimaan negara sepanjang tahun 2022 telah mencapai 3.586 miliar US dollar atau setara 54,15 triliun rupiah. Asumsi kurs 15.101 per US dollar. Adapun penerimaan tersebut dalam bentuk pajak dividen dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia atau PT-FI Tony Wenas mengatakan kontribusi PT-FI untuk penerimaan negara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja atau RKAB perusahaan tahun 2023 ditargetkan dapat tembus 3.498 miliar US dollar. Tony menyadari target tersebut turun tipis lantaran adanya beberapa faktor. Apakah Freeport berkontribusi pada Republik Indonesia? Apakah kontrak dengan PT-FI layak diberhentikan? Bagaimana konsep Islam dalam mengelola sumber daya alam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan senior pakar ekonomi syariah Bung Arim Nasim. Kita sapa terlebih dahulu Bung Arim. Assalamualaikum Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Arim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Pada Allah. kesempatan kali ini kita akan membahas PT-FI Bung, salah satu perusahaan asing yang paling lama bercokol di tanah air, menguasai secara luas tambang tembaga dan emas di bumi Papua selama puluhan tahun. Apakah yang dikelola PT-FI saat ini berkontribusi positif bagi APBN Bung? Ya, terima kasih Mas Anggi ya. Ya. Para pemirsa Khilafah News rahimakumullah. Menarik memang kalau kita bicara dan diskusi terkait dengan Freeport ini seolah-olah tidak habis-habisnya ya cerita terkait dengan Freeport ini. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kontribusi Freeport terhadap APBN memang itu kan mengalami pasang surut ya. Awalnya pemerintah dan juga swasta atau Indonesia itu kan mendapat hak 18% ya kan, dari total pendapatan PT Freeport. Nah, kemudian pemerintah mengklaim beberapa tahun yang lalu itu kan mampu membeli saham PT Freeport sehingga sahamnya itu kemudian katanya diklaim itu memiliki 51% ya dari total saham yang dimiliki Freeport secara keseluruhan. Dan itu yang membelinya itu PT Inalum. Cuman kalau kita perhatikan PT Inalum itu kan belinya itu kan didapatkan dari utang. Kalau menurut saya, dan utangnya itu di pasar internasional, bisa jadi yang beli itu sebenarnya juga para kapitalis yang tergabung di Freeport juga. Nah, jadi kalau kita bicara terkait dengan kontribusinya terhadap APBN, memang sekarang itu digambarkan begitu wah gitu kan. Yaitu didapatkan angka tadi seperti yang Mas Anggi katakan 54,15 triliun gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara proporsional itu sebenarnya kecil ya kan. Kalau kita mau lihat berapa sih pendapatan PT Freeport terutama dari Indonesia. Kalau kita lihat laporan keuangan PT Freeport yang saya baca di salah satu sumber itu tahun 2022 ini PT Freeport itu
yang induknya itu kan totalnya itu ada pendapatan 340 triliunan. Dan dari Indonesia itu didapatkan terbesar itu senilai 140 triliun. Nah, bisa bandingkan aja gitu kan, pendapatan PT Freeport dari tambang listrik di Indonesia, Papua itu 140 triliun. Sementara yang masuk ke pemerintah itu hanya 54,15 triliun. Berarti kan sebenarnya tidak sepertiganya, masih lebih besar didapatkan dan dinikmati oleh Amerika atau PT Freeport dibandingkan yang dinikmati oleh pemerintah Indonesia. Dan perlu dicatat bahwa walaupun kepemilikan saham 50% tadi itu kan didapatkan dari utang, maka hasilnya bisa jadi kembali kepada para kapitalis gitu kan. Itu yang saya lihat ya, Mas Anggi itu kan. Jadi kalau ditanya apa kontribusinya positif atau negatif ya, kalau bandingannya dengan nol kan, Iya. dengan sebelumnya 10% ya meningkat ya. Tapi Iya. kalau kita bandingkan dengan produksi atau pendapatan PT Freeport dari Indonesia 150 triliun Iya. ya, saya kira sangat-sangat kecil itu kan. Iya. Ya. Ya. Baik, Bung Arim. Lantas, wacana perpanjang izin PT Freeport hingga 2040 sebelumnya terus bergulir. Apakah perusahaan ini banyak melakukan pelanggaran dan apakah izin kontraknya layak diperpanjang, Bung Arim? Ya, memang PT Freeport itu berkali-kali kan mengajukan perpanjangan. Ya. Karena memang wajar dia sebagai negara Amerika sebagai negara kapitalis, PT Freeport sebagai operasionalnya di Indonesia itu kan, Morjan itu yang pemiliknya itu kan, ya tentu dia tidak akan melepaskan ya, tidak akan melepaskan tambang yang telah membuat PT Freeport International itu Morgan ini menjadi perusahaan tambang terbesar dari perusahaan yang tadinya perusahaan buram gitu kan. Jadi dia menjadi perusahaan besar itu karena mendapat konsesi tambang di Papua atau salah satunya di Grass Bay ya sejak tahun 1970 gitu kan. Dan kita lihat awalnya PT Freeport itu kan menguasai 212,950 hektar. Ini kan saya kira angka yang sangat luar biasa yang didominasi oleh PT Freeport. Maka dia akan berupaya itu kan untuk tetap mempertahankan agar ya dia terus bisa mengeruk, mengeksploitasi emas dan perak, bahkan juga ada indikasi itu ada uranium di dalamnya itu kan. Nah, padahal kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali ya protes-protes dari masyarakat, ya kan, dari para ekonom, dari ahli lingkungan bahwa keberadaan Freeport itu banyak merugikan dan melakukan pelanggaran terhadap masyarakat maupun juga dalam konteks ini pemerintah Indonesia. Misalnya kita lihat ya, kan pernah PT Freeport itu 3 tahun berturut-turut tidak pernah membayar dividen. Ini kan ironis gitu kan. Sudah mah waktu itu pemilikannya cuma 18%, yaitu pun swasta, juga berturut-turut tidak membayar dividen. Kemudian juga pernah merusak lingkungan yang digugat oleh masyarakat, kemudian diajukan ke pengadilan, tapi ternyata kalah ya. Yang menang tetap Freeport. Begitu juga pernah ada kerusuhan. Yang ini yang menarik ya. Betapa dominasi Freeport itu luar biasa. Pada saat itu salah satu menteri di Indonesia, ya kalau nggak salah Menteri Tenaga Kerja, mau masuk ke lokasi Freeport itu tidak diizinkan dan tidak bisa masuk. Ini kan luar biasa itu kan. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh kementerian mau masuk sana untuk meninjau apa yang terjadi itu nggak bisa masuk. Ini kan begitu luar biasa, berarti dominasi kekuatan Freeport ini sehingga sampai menteri pun nggak bisa masuk gitu kan. Dan yang terakhir kalau kita lihat itu kan sampai hari ini gitu kan sebenarnya Freeport bisa diperpanjang itu kan kalau dia bisa membangun smelter. Nah sampai sekarang kan smelternya baru dalam proses, belum selesai, terus aja produksi Freeport itu kemudian tidak dihentikan nih kan. Nah ini saya kira ya ini adalah bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di depan mata gitu kan. Tapi memang seolah-olah ya dibiarkan, seolah-olah kemudian tidak tersentuh hukum
bebas aja dengan jumawanya, dengan sombongnya Freeport terus kemudian beroperasi di Indonesia gitu kan. Itu Baik, ya Bung Bang Ar. Anggi, Mas Ya, Anggi. baik. Tadi disebutkan oleh Bung Arim sampai 3 tahun ya Bung tidak memberikan dividennya kepada pemerintah, kemudian sekelas menteri pun tidak bisa masuk gitu. Nah, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang disebutkan, apakah eh, sebenarnya tadi sudah disebutkan Bung Arim ya, apakah ini bentuk dari keistimewaan pemerintah terhadap Freeport dan apakah perusahaan ini kebal hukum lagi-lagi Bung? Nah, kalau saya sering menyebutnya, ini adalah salah satu bentuk penjajahan ekonomi ya yang terjadi di Indonesia. Jadi Freeport itu saya melihat itu adalah contoh nyata ya, contoh nyata penjajahan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam dalam hal ini emas dan perak ya, tembaga yang kemudian ada di Indonesia itu kan. Bayangkan mereka sudah mengeruk sejak tahun 1970 kan. Berapa ribu triliun ya keuntungan yang sudah mereka dapatkan ya kan. Nah, karena itu saya lihat kenapa saya katakan ini adalah lambang penjajahan. Tadi begitu kuatnya dominasi PT Freeport dan begitu kuatnya tekanan Amerika, campur tangan pemerintahan Amerika terkait dengan kasus Freeport ini. Jadi kalau ada kemudian kasus Freeport dipermasalahkan, yang turun itu bukan hanya dari eh, Freeport Merger-nya ya, yang merupakan induk perusahaan yang di Amerika, tapi juga pemerintahan Amerika Serikatnya ikut campur tangan untuk menekan pemerintah Indonesia agar ya tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Freeport. Dan pemerintah Indonesia nurut-nurut saja itu kan, nurut-nurut saja dan akhirnya memang tadi seolah-olah mereka itu kebal hukum dan faktanya memang seperti itu. Kenapa? Itu menurut saya kembali ke tadi kan, ini bentuk penjajahan ekonomi begitu kuatnya dominasi Amerika di Indonesia, terutama dalam kasus ya eksploitasi ya penjajahan ekonomi di tambang emas di Freeport ini. Baik, Bung Arif. Kemudian tadi, walaupun sekarang saham dari pemerintah RI pada PT Freeport itu lebih dari 50% ya, Bung Arif. Ya. Apakah eh, wajib dikelola negara sebagai wakil dari umat gitu, Bung? Kemudian apakah haram dikuasai pihak asing, terlebih PT Freeport ini kasusnya? Tambang emas dan tembaga ini, Bung Arif. Ya, kalau bicara tentang siapa yang harus mengelola ya PT Freeport ini, gitu kan? Freeport ini tambang ini, saya kira tergantung ininya ya, dasarnya, sistem yang diterapkannya, sistem ekonominya itu kan. Kalau sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di Indonesia saat ini itu kan itu seolah-olah legal saja karena ya dengan liberalisasinya dan swastanisasinya memang sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di Indonesia melegalkan itu. Jangankan PT Freeport ya yang sudah puluhan tahun itu kan dikuasai oleh Amerika Serikat, yang belum dikuasai pun yang masih dalam bentuk ya eh, sumber daya potensinya ya seperti batu bara atau nikel misalnya yang belum digarap itu masih bisa ditawarkan diserahkan dengan liberalisasi swastanisasi ya yang ada di undang-undang Omnibus Law itu kan itu legal diserahkan kepada swasta kalau menggunakan dasarnya itu adalah sistem ekonomi kapitalis gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks sistem ekonomi Islam sebelum ke sistem ekonomi Islamnya. Sebenarnya Indonesia itu katanya teorinya itu menganut sistem ekonomi Pancasila itu ya. Cuman sayang saya lihat ya Pancasila ini dalam konteks urusan pengelolaan sumber daya alam itu nggak pernah hadir gitu kan. Jadi Pancasila itu sistem Pancasila sebagai ideologi negara katanya itu hanya hadir ketika kemudian berlawanan dengan Islam, berlawanan ketika umat Islam mau menerapkan syariat Islam. Tapi kalau dalam konsep ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, Pancasila nggak pernah disentuh, pernah disebut-sebut itu kan. Padahal kalau kita lihat dalam regulasinya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 aja,
itu mengatakan bahwa sumber daya alam, bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu harus dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tapi lagi-lagi itu nggak ada konsep itu hanya sekedar di atas buku ya. Pancasila hanya ada ketika dihadapkan dengan umat Islam yang menuntut tegaknya syariat Islam, kemudian dianggap radikal. Tapi ketika berbicara tentang ekonomi itu nggak hadir, nggak ada, ya kan? Nah, yang ada ketika bicara ekonomi adalah liberalisasi, kapitalisme, bahkan sekarang itu adalah kapitalis radikal menurut saya itu kan. Nah, kalau kita bicaranya dasarnya adalah ekonomi Islam, gitu kan, sistem ekonomi Islam memang betul. Dalam sistem ekonomi Islam, tambang, emas, batu bara, itu kan, dan yang lainnya yang itu depositnya besar, ya, yang masuk dalam kategori kepemilikan umum menurut syariat Islam itu haram dikelola oleh swasta, wajib dikelola oleh negara sebagai sumber utama pendapatan APBN. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan ya, al muslimuna syuraka'u fis salasin fil kalai wan nari ya, fil ma'i wal kalai wan nar wasamanu haramun. Dalam hadis ini dengan jelas menyebutkan bahwa kaum muslimin itu berserikat. Dalam hadis lain anas, rakyat manusia, muslim maupun non muslim dalam tiga hal ya. Air, sumber air gitu kan, anar, sumber energi, kemudian alkala hutan. Dan dalam hadis ini pun menunjukkan wasamanuhu haramun, menyerahkan pengelolaannya kepada swasta itu diharamkan. Termasuk di dalamnya dalam hadis lain itu terkait dengan tambang ini ya, tambang deposit ini. Dan kalau kita bicara tadi ya, potensi Freeport ini kan luar biasa ya. Jadi Freeport ini merupakan tambang terbesar di dunia ya, kedua ya dari sisi produksi. Itu sekarang itu produksinya itu 700.000 ton per tahun ya. Itu nomor dua karena yang tertingginya itu Chile gitu kan. Chile itu sekitar 1,5 juta per ton per tahun. Nah, kalau kita lihat ini masuk dalam kategori ya tambang yang sangat besar yang menurut syariat Islam itu wajib dikelola oleh negara, haram diserahkan kepada swasta, apalagi kemudian diserahkan kepada asing gitu kan. Ini kalau kita bicara pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam, gitu kan. Ya, makanya penyerahan Freeport itu sesuatu yang diharamkan oleh sistem ekonomi Islam, gitu kan. Itu ya, Ya. Bung. Walaupun kepemilikannya lebih dari 50%, Bung Arif? Ya harus 100%. Oh, ya. Karena kan tadi ya pertama itu hanya saham kan, 50% juga saham kan sebenarnya yang harus dimiliki oleh pemerintah 100%. Tidak boleh kemudian dimiliki oleh swasta 10% pun nggak boleh gitu kan. Apalagi ini masih 49%. Harus 100% dikuasai oleh pemerintah sebagai wakil dari umat ya kan. Nah, makanya kita bisa bayangkan kan kalau dikuasai oleh pemerintah sepenuhnya itu kan tadi 140 triliun, bukan hanya 54 triliun yang akan diterima oleh negara. Mungkin nanti dikurangilah dengan biaya-biaya gitu kan. Ya, tidak 140 triliun, tapi yang jelas itu hasilnya akan lebih besar dengan sangat besar dibandingkan dengan yang hanya penguasaan saham itu hanya 51%. Dan walaupun tadi kalaupun ditanya 51% itu kan sumbernya dari utang juga dan utangnya itu yang dijual di internasional, pasar internasional ya bisa jadi yang memilikinya itu asing-asing juga gitu kan. Ini jelas secara nyata kalau dalam perspektif ekonomi Islam itu sesuatu yang diharamkan gitu kan. Baik, Bung. Terakhir, Bung. Lantas, bagaimana langkah praktis untuk menyelamatkan tambang milik umat saat ini, Bung Arif? Ya, saya melihat itu kan kalau bicara terkait dengan ekonomi Islam ya atau penyelamatan sumber daya alam ya termasuk Freeport, sebenarnya bukan hanya Freeport saya kira. Banyak sekali sumber daya alam itu kan diserahkan pengelolanya kepada swasta lokal maupun asing. Jadi yang lebih besar lagi misalnya ada nikel gitu kan. Nikel itu kemarin itu diinformasikan, saya dapat berita itu pendapatannya itu 500 triliun lebih. Ini lebih besar dibandingkan dengan Freeport gitu kan. Tapi itu dikuasai oleh Cina gitu kan. Baik.
Eh, jadi kesimpulannya, kalau kita mau kan menyelamatkan tambang milik umat ini, maka kalau kita bicara terkait dengan penyelamatan tambang itu kan bicara dua hal ya. Yang pertama sistem ekonomi yang dijalankannya, yang kedua sistem politik ya. Sistem ekonominya itu harus ya yang memang memberikan kuasa kepada negara dan mewajibkan pada negara untuk mengelola sepenuhnya sumber daya alam yang masuk dalam kategori milik umum. Maka selama sistem ekonominya masih sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip liberalisasi dan swastanisasi, maka sampai kapanpun ya tambang milik umat ini akan tidak akan dinikmati oleh rakyat, gitu kan? Pasti akan senantiasa dinikmati oleh para kapitalis, swasta maupun asing. Nah, cuman kan untuk mewujudkan sistem Islam secara utuh tadi, ya itu kan perlu juga institusi politiknya, gitu kan. Nah, maka menurut saya gitu kan, dua hal ini gitu kan, kalau kita ingin menyelamatkan tambang milik umat ini, pertama, sistem ekonominya yang harus diterapkan adalah sistem ekonomi Islam ya, yang menjadikan tambang itu wajib dikelola oleh negara, haram diserahkan oleh swasta. Cuman kan sistem ekonomi Islam ini nggak akan bisa kemudian dilaksanakan secara sempurna kalau tidak di backup dengan sistem politiknya. Nah, kalau bicara tentang sistem ekonomi Islam dan sistem politik, maka kita akan tidak bisa dilepaskan dengan kewajiban untuk menerapkan syariat Islam secara kafah. Nah, inilah barangkali yang kita harus wujudkan kalau kita ingin menyelamatkan tambang milik umat ini, ya hanya akan bisa diselamatkan ketika syariat Islam diterapkan secara kafah dalam institusi politik yang menerapkan sistem ekonomi Islam juga secara kafah. Itu ya barangkali Ya. Bung Baik, Anggi deh yang baik Bung. Jadi bisa saya sampaikan. Terima siap. kasih. Baik Bung, jadi stop penjajahan ekonomi ya Bung, terutama eksploitasi tadi terhadap tambang di negeri kita ini dengan menerapkan sistem politik dan sistem ekonomi Islam ya Bung. Iya, Bukan betul kan? hanya ekonominya saja atau politiknya saja, harus keduanya gitu ya Bung, menerapkan Harus kafah. merupakan satu kesatuan, ya kan? Ya, Selama ekonominya kapitalis, ya penjajahan akan terus berlangsung gitu kan. ya, Kenapa? Karena ya sistem ekonomi kapitalis intinya itu adalah penjajahan ekonomi, ya kan? ya. Baik, jazakallah Bung Arim Nasim untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin. Juga Terima kasih. ya, juga jazakallah, mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan. Baik, pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen positif, kemudian share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suarnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.